Mohon maaf sebelumnya apakah kita sedang jelas? Nah, halo, Dengar suara saya? kenapa? Suara saya kedengaran nggak? Kurang kedengeran Isna ini suaranya. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu atas pematerinya. Ini sudah ada teman-teman nih yang menyampaikan beberapa pertanyaan. Namun kita tahan dulu. Bagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya pada kolom komentar. Dan juga nanti kalau ada yang ingin bertanya secara langsung juga dipersilahkan bagi teman-teman dan peserta semuanya juga ingin berinteraksi langsung kepada pemateri kita. Nah, eh, langsung aja nih kita masuk kepada pemateri kita yang kedua. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang Bu Riza. Selamat pagi. Sebelum Ibu menyampaikan materi Ibu, izinkan saya memperkenalkan Ibu kepada para peserta kita pada pagi menjelang siang hari ini ya Bu. Nah, untuk seluruh peserta semuanya, perkenalkan pemateri kita yang kedua ini adalah Ibu Riza Reniyanti SE, MSI, PhD apa. Beliau merupakan dosen dari Universitas Andalas. Beliau berkuliah untuk S1-nya itu jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tahun 1991. Lalu S2-nya di Universitas Gajah Mada, jurusan S1 akuntansi juga, dan S3-nya untuk PhD. Beliau berkuliah di University Selangor, Malaysia pada tahun 2021. Nah, kualifikasi mengajar beliau itu di bidang akuntansi dan perpajakan. Beliau sudah banyak mengeluarkan tulisan mengenai zakat. Salah satu di antaranya yaitu mengenai reputation and opportunities toward commitment to pay zakat. Dan juga ada modified theory of planned behavior to predict the behavior of Indonesia zakat prayer. Nah, pengalaman kerja beliau bekerja di Universitas Andalas itu dari tahun 1992 sampai dengan sekarang. Itu adalah perkenalan singkat kita kepada pemateri kita yang kedua yaitu Bu Reza. Jadi kepada Ibu, saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materi kepada peserta kita pada pagi hari ini. Pada Ibu dipersilahkan. Baik, Isna ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Terima kasih Bapak Ibu semua, mungkin tidak perlu lagi disebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir ya dan mengundang saya untuk ikut di acara ini. Cuman tadi Ibu Khadijah sudah menjelaskan dengan lugas ya mengenai bagaimana hubungan antara zakat dengan apa namanya keberlanjutan. Sudah sangat lugas, kemudian juga lengkap dengan contoh-contohnya. Jadi saya bingung juga ini saya ke bagian apa ya. Cuman saya akan coba mungkin sebentar saja karena sebagian besar sudah diterangkan. Akan menjelaskan mungkin yang apa ya, yang lowong-lowong sedikit
Saya akan coba di sini. Saya akan coba share screen dulu. Oke. Kita lihat sebenarnya kalau kita berbicara mengenai zakat, ya, kata zakat itu sudah ditemukan di dalam kitab suci kita, di dalam Al-Quran. Seperti misalnya kita temukan di dalam surat At-Taubah ayat 103 mengatakan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Artinya apa? Zakat itu sifatnya adalah membersihkan. Zakat itu sifatnya adalah mensucikan. Artinya apa? Orang yang bayar zakat atau zakatnya diambil ya, oleh pihak tertentu, maka dirinya akan bersih dan suci. Ya. Kemudian ada lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dikatakan, dia beriringan dengan sholat. Dirikan sholat, tunaikan zakat, kemudian rukuklah beserta orang rukuk. Ya. Ini berulang-ulang dibahas di dalam Al-Quran. Pengulangan kata-kata zakat ini ada sebanyak 58 kali. Ya. Ada yang 32 kali itu dibahas mengenai zakat itu sendiri, dan 28 kali itu selalu saja beriringan dengan sholat. Artinya apa? Tuhan mau memberitahukan kepada kita, ini adalah hal yang penting. Dan jangan sampai lengah terhadap hal ini. Oke. Tapi di dalam perjalanannya, kita lihat ada beberapa hal yang kita kadang-kadang tidak bisa bedakan. Karena semuanya itu adalah kita harus melakukan pengorbanan. Ya. Kita harus keluarkan uang atau kita harus mengerjakan sesuatu dan seterusnya. Ada wakaf, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Ya. Kadang-kadang di masyarakat awam kata-kata ini dianggap sama. Kalau misalnya dia sudah memberikan sesuatu dianggap, oh itu zakat saya, oh itu wakaf. Tapi sebenarnya kalau kita tinjau keempat kalimat kata-kata ini yang semuanya kita temukan di dalam Al-Quran, itu punya dimensi yang berbeda. Dari segi hukum kita lihat misalkan, kalau wakaf itu sebenarnya sifatnya adalah sunnah. Jadi boleh berwakaf, boleh tidak, kan artinya seperti itu. Kalau misalnya berwakaf akan dapat pahala, kalau tidak berwakaf tidak apa-apa, ya kan gitu. Tapi sebenarnya rugi. Kemudian zakat itu dari segi hukum dia wajib untuk dilakukan. Siapa yang wajib? Nanti kan kita lihat. Kemudian infak dan sedekah itu sifatnya juga sunnah. Kemudian dari segi wakaf itu sangat fleksibel sekali. Terserah kapan mau diberikan. Tetapi kalau zakat itu ditentukan waktunya. Kapan kita harus berzakat itu kalau syarat dan ketentuan sudah terpenuhi. Sementara infak dan sedekah itu waktunya fleksibel saja, terserah kapan mau dilakukan. Kemudian dari segi penerima manfaat. Dari segi penerima manfaat, kalau wakaf itu penerima manfaat itu fleksibel, siapapun bisa menerima. Ya. Sementara kalau zakat, penerima manfaatnya itu ditentukan, ya ini asnaf yang 8. Dan infak dan sedekah sifatnya itu juga sama, fleksibel, terserah. Siapapun bisa terima. Kemudian harta benda. Harta benda ini adalah objek yang akan kita serahkan, apakah itu wakaf, zakat, infak, ataupun sedekah. Kalau dia itu adalah wakaf, maka yang ada wakaf itu sebenarnya hartanya itu akan tetap. Kemudian harta itu dikelola terlebih dahulu, kemudian manfaatnya baru disalurkan. Artinya apa? Kalau misalkan saya sekarang berwakaf, maka bisa jadi nanti pokoknya kembali kepada saya. Ya. Kemudian manfaatnya sudah diserahkan pada pihak lain. Tapi kalau zakat itu langsung disalurkan, saya tidak dapat apa-apa lagi setelah itu, ya, tidak akan kembali lagi.
Sementara infak dan sedekah juga sama, semuanya langsung disalurkan. Jadi ini yang membedakan antara ada wakaf, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kemudian kalau kita lihat misalkan di masyarakat, kalau misalnya ada pengumuman di masjid, silahkan serahkan infak dan sedekahnya ke masjid, kan gitu. Jadi seolah-olah infak dan sedekah itu adalah sama. Tapi kalau kita lihat secara umum sebenarnya, sedekah itu sangat umum sekali. Artinya apa? Apapun bisa dianggap sebagai sedekah. Ya. Tidak harus nanti dia berupa harta benda. Contoh, ya. Ada hadis mengatakan, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Artinya apa? Dia tidak menyerahkan apapun, tidak menyerahkan uang, tidak menyerahkan apa yang lain-lain, tapi dia senyum saja itu sudah merupakan sedekah. Ya. Apalagi yang bisa kita jadikan sebagai sedekah? Bisa jadi nanti kita memberikan ide, memberikan saran, itu juga nanti kita bisa masukkan sebagai kelompok sedekah. Ya, jadi kalau sedekah sifatnya sangat umum sekali, bisa berupa uang, bisa tidak, bisa berupa harta, bisa tidak. Tetapi kalau untuk infak, zakat, dan wakaf itu semuanya harus berupa harta. Ya. Oke, zakat itu apa sebenarnya? Kalau kita bercerita mengenai zakat, tadi sudah kita lihat zakat itu adalah bisa berarti bertumbuh, bisa berarti mensucikan, dan seterusnya. Tapi zakat itu adalah salah satu pilar di dalam Islam dari 5 rukun Islam itu yang syarat-syaratnya sudah ditetapkan. Dan sebagai orang Islam kita harus melakukannya. Karena tadi kita lihat zakat sifatnya adalah wajib. Tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya mengurangi harta, tapi sebenarnya adalah zakat itu ditujukan untuk menyatakan bahwa kita memang bersyukur atas rezeki yang telah kita terima. Karena pada dasarnya apapun yang kita terima itu bukan dari kita, tapi itu adalah rezeki yang diberikan oleh Tuhan yang telah menciptakan kita. Ya, itu tujuan zakatnya. Kemudian ini tadi tujuan utamanya itu sebenarnya tadi bisa kita katakan zakat itu membersihkan. Ya, zakat bisa membersihkan jiwa kita, bisa mensucikan harta dan jiwa kita. Itu juga alasan kenapa Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Zakat itu sebenarnya adalah kotoran. Dan orang katakan zakat itu adalah daki. Makanya dia harus dikeluarkan. Kalau daki itu dibersihkan, maka kita akan suci. Suci apa? Suci harta, kemudian suci jiwa. Ya. Itu bagi kita yang memberikan. Kemudian, kalau kita memberikan zakat, berarti kita sudah memberikan bantuan kepada pihak lain. Ya, yang biasanya sifatnya itu adalah uang. Dan itu nanti akan membantu mereka yang memang notabene sebenarnya sangat kekurangan. Dalam halnya adalah asnaf yang sudah ditetapkan. Kemudian bisa juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Sesuai dengan tujuan SDGs tadi adalah zakat nanti bisa digunakan untuk mendorong pemerataan rezeki dan keadilan sosial masyarakat. Kemudian mewujudkan keadilan sosial dan yang pasti adalah menunjukkan bahwa kita si pembayar zakat itu punya rasa syukur dan melatih kepedulian. Ya, kita nanti akan dilatih untuk peka melihat bahwa kita bukan sendiri, tapi kita punya orang-orang lain di sekitar kita yang harus kita bantu. Oke. Zakat itu ada dua sebenarnya. Ada zakat mal atau zakat harta, kemudian ada zakat fitrah yang harus kita bayarkan pada bulan Ramadan ini. Kapan dia dikatakan sebagai zakat mal? Zakat mal itu dikenakan pada segala jenis harta
baik yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Itu kunci sebenarnya. Tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Yang mana yang dikatakan sebagai zakat mal itu? Ada beberapa yang di dalam hadis Nabi menyatakan yang akan dinyatakan sebagai yang harus diberikan sebagai zakat mal itu adalah pertama, kalau kita punya emas, perak atau logam mulia lainnya itu harus dizakatkan. Kemudian ada uang, surat berharga lainnya, usaha perniagaan yang telah mencapai nisab, di mana nisabnya itu adalah kita setarakan dengan 85 gram emas. Ya. Kemudian peternakan dan perikanan, kemudian perindustrian. Untuk yang 5 ini, zakatnya itu adalah sebesar 2,5%. Tetapi ada lagi harta lain yang juga harus kita zakatkan, ada pendapatan dan jasa. Pendapatan dan jasa ini adalah pendapatan yang kita terima yang seperti misalnya kita menerima pendapatan karena profesi, ya. Jadi seperti misalnya apa ya, kita menerima sertifikasi, ya, itu masuk sebagai pendapatan dan jasa. Kemudian ada lagi rikas, harta karun, kita biasanya nyebutnya seperti itu. Kemudian ada pertanian, perkebunan, perhutanan. 6, 7, dan 8 ini diperlakukan berbeda secara hukum. Kalau tadi 1, 2, 3, 4, dan 5 itu zakatnya harus dibayarkan kalau nisabnya itu sudah tercapai. Ya, sudah tercapai nisab, kemudian baru nanti kita lakukan pembayaran zakat. Tetapi untuk 6, 7, dan 8 itu harus dibayar langsung pada saat pendapatan itu diterima atau kita peroleh. Ya. Misal petani itu panen, maka pada saat panen dia harus langsung melakukan pembayaran zakat, tidak menunggu dia menerima tidak menunggu sampai dengan nisabnya tercapai. Jadi berapapun nanti panennya, kemudian hitung zakatnya. Berapa zakatnya? Zakatnya itu adalah kalau nanti dia menggunakan perairan yang ada biaya dan segala macam, tarifnya itu adalah 5%. Sementara kalau dia itu adalah tadah hujan, tidak ada biaya untuk menyiapkannya segala macam, kita gunakan tarifnya itu adalah 10%. Kecuali untuk harta karun itu khusus, tarifnya itu adalah 20%. Apa dasarnya kita menggunakan ini? Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 267. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dikatakan, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ya, yang dikeluarkan dari bumi. Jadi pertanian, perkebunan, perhutanan dikeluarkan dari bumi. Rikas itu juga dikeluarkan dari bumi. Kemudian untuk pendapatan dan jasa, jumhur ulama menganggap itu sama dengan yang dikeluarkan dari bumi. Makanya digunakan untuk menggunakan tarifnya berbeda dari yang lain. Ya. Kemudian karena nanti kalau misalnya kita berurusan dengan masalah pertanian, perkebunan, perhutanan, itu nanti pasti ada hasil yang baik, ada hasil yang jelek. Allah menyuruh, jangan kamu memilih yang buruk untuk diinfakkan. Artinya apa? Kalau menginfakkan itu, infakkanlah yang baik-baik. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau yang jelek, itu kita sendiri juga tidak mau. Kecuali kalau memang kita itu memang enggan melakukan itu. Artinya apa? Kita sudah melanggar kodrat. Kita sukanya yang baik, kemudian yang jelek dikasihkan sama orang. Itu tidak boleh. Itu jelas-jelas dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya. Kemudian ada lagi zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu diwajibkan kepada setiap jiwa. Kalau tadi kita untuk harta. Kalau sekarang diwajibkan pada setiap jiwa
baik dia itu adalah lelaki maupun perempuan muslim, dan harus dibayarkan setiap bulan Ramadan. Apa syaratnya? Yang pertama, orangnya atau jiwa tersebut adalah beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan. Artinya apa? Kalau nanti sampai dengan akhir Ramadan, sebelum khatib naik mimbar, dia masih hidup, maka kewajiban untuk bayar zakat fitrah ada pada dia. Tapi kalau misalnya nanti dia meninggal sebelum khatib naik mimbar, maka tidak lagi punya kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Jadi kalau dia hidup selama bulan Ramadan sampai dengan khatib naik mimbar, maka berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Ya. Kemudian berikutnya adalah memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Jadi tidak dipaksakan juga bagi mereka yang sebenarnya tidak mampu untuk bayar zakat. Ya, jadi zakat itu dibayarkan tidak akan membuat orang yang membayarnya itu menjadi susah. Ya. Oke. Berapa besaran zakat untuk zakat fitrah ini? Ini kita ambil untuk Kota Padang, kota-kota yang lain menyesuaikan saja. Jumlah zakat fitrah itu adalah setara dengan 2,5 kg beras. Berdasarkan aturan Basnas di Kota Padang, untuk yang mengkonsumsi beras sokan atau anak daro, itu zakatnya adalah 42.500 per orang. Kemudian beras ir itu 40.000 per orang, kemudian beras dolok atau bulog itu 31.500 rupiah per orang. Kenapa ini ditetapkan? Setiap kita mengkonsumsi beras yang berbeda. Jadi untuk pembayaran zakat fitrah, kita harus membayarkan sesuai dengan apa yang kita makan. Tidak boleh turun. Kalau naik silahkan, itu lebih bagus. Ya. Jadi misalkan, biasanya sehari-hari kita konsumsi beras pan, kemudian pada waktu bayarkan zakat, kita gunakan beras IR. Dampaknya adalah kita bayar zakat, tapi sebenarnya di mata Allah kita belum bayar zakat. Jadi ini yang harus diingat pada waktu kita akan melakukan pembayaran zakat. Bayarkan zakat fitrah sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari. Oke. Kemudian kita kembali ke zakat mal. Ya. Zakat mal itu ada syaratnya, maka dia baru bisa diberikan atau kita harus melakukan pembayaran zakat. Yang pertama, sumbernya itu harus halal. Ya. Sumbernya harus halal, kemudian perolehannya juga dengan cara yang halal. Kalau nanti syarat ini tidak terpenuhi, tidak usah bayar zakat, karena ada manfaatnya juga. Kemudian yang kedua, harta tersebut milik si pembayar zakat sepenuhnya. Jadi bukan pinjaman, bukan pinjaman, bukan titipan dan lain sebagainya. Jadi betul-betul harta tersebut adalah milik orang yang akan membayarkan zakat. Kemudian harta yang dizakatkan tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Kapan kita katakan dia dapat berkembang? Kalau misalnya saya punya perhiasan emas, kemudian perhiasan emas tersebut saya pakai sebagai gelang, sebagai contoh. Karena dia saya pakai sebagai gelang, itu tidak akan bertambah, kapanpun dia akan segitu juga. Tapi nanti kalau misalnya saya punya rumah tersebut saya kontrakkan, berarti hartanya berkembang. Mungkin hari ini saya punya rumah satu, saya kontrakkan, dapat sewa kontrak, saya kumpul-kumpul, nanti bisa jadi saya bikin rumah satu lagi. Dan itu kita katakan hartanya itu dapat berkembang. Kalau tidak, maka tidak wajib zakat. Kemudian mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Nisabnya itu adalah tadi kita samakan dengan 85 gram emas. Jadi kapan dia mencapai nisab? Kalau nanti jumlahnya sudah menyamai 85 gram emas, maka pada saat itu kita sudah wajib bayar zakat. Dan yang harus diingat di sini adalah
pada waktu kita bayar zakat, yang dihitung itu bukan selisih. Ya. Jadi ada yang mengatakan seperti ini. Kalau nanti saya punya emas 85 gram, berarti saya tidak usah bayar zakat. Kelebihannya, kalau misalnya saya punya emas itu 100 gram, maka kelebihannya 15 gram itu harus saya bayarkan zakat. Salah. Jadi zakat itu kita bayarkan dari jumlah keseluruhannya. Berarti kalau kita punya 100 gram emas, maka yang dizakatkan adalah 2,5% dari 100 gram emas. Ya, itu dia. Kemudian harta tersebut melewati haul. Haul artinya adalah harta tersebut jangka waktunya atau kepemilikannya itu sudah 1 tahun. Ya. Jadi kalau belum 1 tahun tidak wajib zakat. Kemudian berikutnya adalah pemilik harta atau orang yang akan berzakat ini tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Jadi kuncinya adalah hutang jangka pendek. Kenapa hutang jangka pendek? Hutang jangka pendek sebenarnya pada waktu zaman Rasulullah itu dianalogkan dengan yang akan dimakan. Jadi kalau tidak ada yang akan dimakan nanti dipaksakan juga bayar zakat itu susah. Ya. Jadi kalau dia punya harta hutang jangka pendek maka tidak wajib bayar zakat. Artinya apa? Uang yang ada itu selesaikan dulu hutangnya. Tetapi zaman sekarang orang tidak hanya punya hutang jangka pendek, tapi juga punya hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu tidak bisa dikatakan sebagai alasan untuk tidak membayar zakat. Ya. Jadi kalau hutangnya jangka panjang, misalkan dia beli rumah jangka waktunya itu membayarnya adalah 5 tahun. Ya. Maka pada saat itu karena jangkanya panjang, maka zakat harus tetap dibayarkan kalau sudah mencapai nisab. Oke. Siapa yang akan menerima zakat ini diatur langsung di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, dia menetapkan ada 8 golongan yang disebut dengan 8 asnaf yang akan menerima zakat. Ya. Di sini ada perbedaan. Kalau biasanya kita menggunakan satu kata, fakir miskin. Ya. Tapi di dalam At-Taubah ayat 60 itu dibedakan ada fakir, ada miskin. Kapan orang dikatakan fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Nah, siapa misalnya? Mungkin ada orang tua yang tidak bekerja lagi, kemudian dia tidak punya penghasilan apapun. Maka pada saat itu dia adalah fakir. Kenapa? Dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup dia sendiri. Kemudian ada lagi miskin. Kalau miskin, dia punya harta, atau mungkin dia punya pekerjaan, kemudian dia punya penghasilan, tapi harta atau penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan dia. Ya. Jadi dia punya harta atau dia punya penghasilan atau dia punya pendapatan, tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar dia, sehingga dia masih tetap kekurangan. Itu yang kedua, penerima zakat yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Kemudian berikutnya adalah amil. Amil itu adalah orang yang diberi kewajiban, diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Ya. Jadi orang yang mendistribusikan, mengumpulkan zakat itu boleh diberikan bagian dari zakat sebagai apresiasi atas usaha dia. Ya, jadi dia sudah bekerja, jadi seolah itu adalah upah bagi dia. Kalau seandainya dia tidak mau, tidak masalah. Ya. Tapi juga ada batasannya, juga tidak boleh diberikan banyak-banyak dan tidak boleh dia sendiri yang menentukan. Ya. Kemudian berikutnya adalah penerima zakat itu mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Kalau kita lihat orang yang baru masuk Islam, biasanya adalah mereka akan dikeluarkan dari kelompok dia. Sehingga nanti dia akan sulit untuk menjalani kehidupan secara wajar seperti sebelumnya. Sehingga agar nanti dia bisa
untuk kuat dalam tauhid dan syariah, dia harus tetap di dalam Islam, maka dia harus disokong, harus dibantu. Bagaimana caranya agar dia bisa tetap eksis, tetap hidup? Ya, jadi ini digunakan dana zakat. Kemudian rikob, ya. Rikob ini adalah budak atau hamba saya, tapi di sini sekarang pada saat sekarang tidak ada. Ini pada zaman Nabi, di mana budak atau hamba saya ini dia ingin memerdekakan dirinya dengan membayar kepada majikannya. Jadi dia boleh diberikan zakat. Kemudian gorimin. Gorimin itu adalah orang yang punya hutang. Ya. Orang yang punya hutang, tapi tidak sembarang orang yang punya hutang. Jadi kalau hutang tersebut mengakibatkan dia itu jiwanya terancam, ya, atau nanti bisa jadi kehormatannya juga terancam, maka zakat wajib diberikan kepada dia. Ya. Jadi untuk gorimin itu tidak sembarang orang kita nyatakan sebagai gorimin. Jadi misalkan dia punya perusahaan, kemudian berutang di bank sekian, ya. Kemudian ternyata dia tidak sanggup bayar utangnya. Kita tidak bisa kategorikan sebagai gorimin. Apa? Kita lihat dulu kenapanya. Ya. Jadi mungkin nanti ada masalah lain, misalkan karena dia susah tidak cakap mengurus usahanya, atau mungkin pengaruh inflasi ataupun, jadi kita harus lihat dulu untuk bisa menyatakan bahwa dia itu memang terancam jiwanya atau terganggu kehormatannya. Kemudian fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di dalam jalan Allah, seperti misalnya orang yang melakukan kegiatan dakwah ke pedalaman, ya, atau melakukan jihad dalam memperjuangkan agama dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah penerima zakat berikut adalah Ibnu Sabil. Itu adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah, bukan dalam rangka maksiat. Ya. Ini juga kadang-kadang dijadikan perdebatan, di mana Ibnu Sabil itu kadang-kadang di kampungnya atau di daerahnya dia merupakan orang kaya. Ya. Mungkin dia bisa jadi kena rampok atau apa segala macam sehingga dia terkatung-katung. Nah, jadi kita tidak melihat apakah dia itu kaya di daerahnya atau tidak, berpunya penghasilan daerah atau tidak, tapi kita melihat kondisi yang sekarang. Kalau memang dia tidak punya tidak bisa melaksanakan lagi aktivitasnya gara-gara dia itu melakukan perjalanan, maka kita bisa memberikan zakat kepada dia. Jadi inilah dasar penerima zakat itu dalam surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8. Mulai dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Oke. Kemudian kalau kita lihat manfaat, tuh kita sudah lihat juga dari awal tadi, bisa mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang berkemampuan, meningkatkan kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah, menghindarkan diri dari kekufuran. Ini yang sering dijadikan bahan. Kenapa zakat dikatakan bisa menghindarkan diri dari kekufuran? Ada hadis yang menyatakan bahwa kefakiran bisa menyebabkan kekufuran. Artinya apa? Orang kalau sudah sangat fakir, dia tidak bisa lagi apa-apa, maka dia akan mudah untuk menjadi kufur. Contoh, ya. Misalkan si A itu dia seorang fakir, dia hidupnya sangat susah. Kemudian tidak ada bantuan dari masyarakat sekitar sehingga dia susah sekali. Padahal pada saat misalnya datang seorang dari agama lain menawarkan, kamu kalau mau masuk ke agama kami akan kasih kamu biaya sekian. Dia akan mudah untuk pindah. Ya. Jadi kefakiran bisa nanti menyebabkan dia kufur. Kenapa? Sudah sangat tidak sanggup lagi menahan kemiskinannya dan kefakirannya itu, sehingga dia dengan sedikit saja itu bisa menyebabkan dia kufur. Makanya zakat
itu salah satunya adalah bisa menghindarkan orang dari kekufuran. Dan sebenarnya banyak lagi yang lain-lainnya. Masalah sekarang adalah pengumpul zakat itu siapa? Kalau kita lihat dulu pada waktu zaman Nabi kita Rasulullah SAW itu pernah mengutus Mu'az ibnu Jabal ke Yaman. Apa yang harus dikerjakan oleh Mu'az ini? Yang harus dikerjakan oleh Mu'az itu adalah pertama, dia harus mengembangkan Islam di sana. Kemudian yang kedua, mengambil zakat dari orang-orang yang kaya. Ya. Kemudian Rasulullah juga mendirikan Baitul Mal. Gunanya apa? Sebagai tempat untuk pengumpulan zakat. Ya. Artinya apa? Kalau kita lihat seperti ini, kalau kita perhatikan sekarang, zakat itu sebenarnya adalah dikumpulkan. Ya. Zakat itu dikumpulkan, bukan dibayarkan sendiri-sendiri. Karena sudah dicontohkan di sini. Mu'az ibn Jabal itu dikirim ke Yaman itu untuk mengumpulkan zakat. Rasulullah mengumpulkan zakat di Baitul Mal. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, zakat harus dikumpulkan. Kita tahu selama ini yang kita kita dengar adalah zakat itu harus dibayarkan. Lihat dulu orang sekitar kita, kan gitu kan? Lihat dulu orang sekitar kita. Apakah misalkan saudara kita mampu atau tidak? Ya. Kemudian setelah saudara selesai, bereskan tetangga. Ya. Kemudian kalau tetangganya sudah tetangga dekat, kemudian tetangga jauh dan seterusnya. Apa yang terjadi pada saat ini? Pada waktu zakat itu diberikan masing-masing, ternyata dampaknya itu tidak bisa dikontrol. Kita tidak bisa mengontrol dampaknya seperti apa. Apakah gara-gara zakat itu tingkat kemiskinan berkurang? Apakah gara-gara zakat itu tingkat pendidikan orang yang berikan zakat itu bertambah? Tak jelas. Tidak ada alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur bagaimana caranya atau bagaimana seperti apa dampak dari pembayaran zakat secara masing-masing. Makanya di Indonesia itu dengan Undang-Undang Nomor 23 2011 sebagai salah satu undang-undang zakat itu dinyatakan bahwa zakat itu dikumpulkan melalui badan yang sudah disahkan oleh pemerintah. Ada badan lembaga atau lembaga nasional namanya adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ya, ini pemerintah yang mendirikan. Ya. Ini sudah banyak sekali, ada satu Basnas yang pusat, kemudian ada 34 Basnas provinsi, dan 514 Basnas kabupaten dan kota, dan ribuan unit ribuan UPZ. Ya. Kemudian ada lagi lembaga yang didirikan oleh swasta yang kita sebut dengan lembaga amil zakat. Itu juga sudah banyak. Ada 34 lembaga amil zakat nasional, 28 lembaga amil zakat provinsi, dan 51 lembaga amil zakat kabupaten atau kota. Dengan banyaknya ini seharusnya mereka mampu untuk melakukan pengumpulan zakat. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat potensi zakat itu beragam ya. Jadi potensi zakat itu dari beragam tergantung dari cara menghitungnya. Saya ambil satu angka, nilainya itu adalah 327 triliun. Ya. Potensi zakat tahun 2022 dan 2023 itu ditaksir sekitar 327 triliun. Kemudian kita lihat ini di jumlah yang bisa dikumpulkan pada tahun 2021 itu hanyalah 14,2 triliun. Artinya apa? Dari 327 triliun, kita hanya mampu mengumpulkan sebesar 14,2 triliun. Ini masalahnya apa? Sementara tadi kita lihat, lembaga pengumpulnya itu sudah sangat banyak. Apa masalah? Ya. Kalaupun dikatakan tidak bisa mencapai Basnas
pusat. Mungkin kita bisa bayar ke UPZ. UPZ itu tersebar di mana-mana, tapi tidak. Yang ternyata adalah ini sangat jomplang sekali, 327 triliun dibandingkan dengan 14,2 triliun. Dan diperkirakan tahun 2023 ini kemungkinan hanya jumlahnya itu adalah sebesar 23 triliun, juga masih sangat kecil. Ya. Dari beberapa penelitian yang terjadi adalah ada pengaruh trust, ada pengaruh kepercayaan yang tidak percaya kepada lembaga-lembaga amil zakat ini. Ya, tidak percaya kepada Basnas, tidak percaya kepada LAS, terus percayanya kepada siapa? Kan gitu jadinya. Kita harus coba antisipasi kenapa hal ini terjadi. Kenapa muncul ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga baik yang sudah disiapkan oleh pemerintah maupun yang sudah disiapkan oleh swasta. Ya. Banyak hal atau banyak penelitian yang menemukan bahwa mereka melihat, oh ternyata di lembaga-lembaga itu tidak transparan. Lembaga-lembaga ini tidak jelas. Oh, ternyata ini sebagian uangnya dikorupsi. Apalagi kita lihat misalkan mereka kadang-kadang menyamakan antara zakat dengan pajak. Ya. Masyarakat menyamakan antara zakat dengan pajak. Kenapa dengan seperti itu? Saya sudah bayar pajak banyak, kenapa lagi harus bayar zakat? Kenapa tidak satu-satu? Zakat dibayar, pajak tidak, atau pajak dibayar, zakat tidak? Karena mereka meniru seperti misalnya negara Malaysia. Di Malaysia itu masyarakat boleh pilih apakah akan bayar zakat atau bayar pajak. Yang dipilih hanya satu, beda dengan Indonesia. Zakat dibayar juga, pajak dibayar juga. Makanya dua-duanya jadi masalah. Pajak penerimaannya turun, zakat penerimaannya juga turun. Ya, ini yang terjadi. Jadi kita harus cari sebenarnya ini titik temunya di mana, bagaimana caranya agar potensi yang 327 triliun itu bisa kita wujudkan semuanya. Tapi ini sudah bertahun-tahun, ya, potensi realisasi itu tidak pernah memuaskan yang diperoleh oleh lembaga zakat. Oke, kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi, kenapa masyarakat tidak percaya? Kita kembali dulu ke dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu jelas-jelas nyatakan bahwa apabila terjadi transaksi yang sifatnya utang piutang antara satu pihak dengan pihak lain, catat, ya, lakukan pencatatan. Kemudian orang yang mencatat harus menuliskannya dengan harus betul, ya. Bagaimana menjamin dia itu betul atau tidak? Harus ada saksi, ada saksi yang menyaksikan. Ya. Kenapa harus ada saksi? Sehingga nanti kalau terjadi masalah tidak muncul keraguan ini kenapa kok seperti ini? Jadi saksi nanti bisa memberikan jawaban dan saksi diminta nanti tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Ini jelas-jelas dinyatakan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 282. Inilah dasar sebenarnya kenapa di Basnas itu atau di lembaga amil zakat itu selalu saya harus dilakukan pencatatan. Ini sudah diatur. Catat semua transaksi. Jadi apa yang dicatat? Yang dicatat itu adalah semua dana yang terkumpul dicatat, kemudian dilaporkan. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Ibu Khadijah, jadi harus ada laporan keuangan. Ya. Kalau yang Basnas, laporan keuangannya itu harus diaudit karena dia besar dan dia mengumpulkan semua dana dari lembaga amil zakat juga. Kemudian kalau dia tuh lembaga amil zakat kecil, itu cukup dia berikan laporan keuangan dan laporan kinerja saja, tidak perlu diaudit. Jadi yang diauditnya itu adalah yang Basnas. Karena Basnas nanti terjadi adalah di samping dia itu mengumpulkan zakat sendiri, dia juga nanti
menerima laporan-laporan dari lembaga amil zakat yang tadi secara swasta, kemudian membuat laporan secara nasional. Jadi laporan itu nanti bisa jadi kita lihat mungkin di Puskesmas atau mungkin di Outlook Zakat. Ya, ini dia. Jadi harus melakukan pencatatan. Jadi sebenarnya yang sudah dilakukan oleh lembaga amil zakat atau Basnas sudah benar. Mereka sudah melaporkan, ini loh yang kami lakukan. Ini ini jumlah dana yang dikumpulkan, kemudian ini jumlah dana yang didistribusikan, sudah ada, semua sekarang sudah transparan. Cuman masalahnya adalah kenapa masyarakat masih belum tahu? Ya, masyarakat masih belum tahu. Maka kita harus lihat lagi literasi masyarakat itu seperti apa? Apakah masyarakat itu aware dengan ini, dengan zakat? Atau masyarakat adalah bukan urusan saya, ya. Jadi ini yang akan kita lihat. Jadi diperlukan sebenarnya tinjauan, penelitian untuk melihat kenapa masyarakat tidak mau melakukan pembayaran zakat itu ke lembaga zakat. Kenapa mereka masih juga melakukan pembayaran zakat kepada orang-orang pribadi atau dia lakukan pembayaran secara langsung ke ke orang-orang yang akan menerima zakat. Karena secara umum sebenarnya kalau kita lihat apabila zakat itu diberikan langsung ya oleh si A kepada si B, kita sebagai manusia kita kadang-kadang punya sifat jelek. Ya. Jadi manusia itu sifatnya itu adalah ada dua, ada sifat jelek, ada sifat buruk. Ya. Misal, ya, hari ini saya memberikan zakat kepada si A. Ya. Kemudian pada waktu diberikan zakat, si A-nya terima kasih ya. Besok, ya, misalkan saya ketemu sama dia, kan mungkin dia enggak nampak atau dia lupa atau apa, kemudian dia lupa negur. Ya. Maka di dalam hati saya katakan gini, sudah dikasih zakat, tapi sekarang tidak ditegur, tidak membalas budi kan? Artinya kan kita sebagai pembayar pembayar zakat tidak lagi dicatat oleh Allah itu sebagai orang yang baik. Kenapa? Allah mengatakan bahwa kalau kamu memberikan sesuatu jangan menyebut-nyebutnya. Kalau kamu menyebutnya maka pahalanya hilang, tidak ada lagi. Ya. Jadi ini sebenarnya salah satu dampak negatif kalau pajak itu diberikan secara sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya diberikan kepada lembaga amil zakat, maka lembaga amil zakat itu juga nanti akan memberikan, nggak tahu siapa dia langsung berikan saja. Siapa pemberi sebenarnya dia kan nggak akan pernah tahu orang yang menerima. Ya. Jadi kalau kita lihat dari perjalanannya, lembaga amil zakat itu juga sudah punya berbagai macam program-program yang akan dijalankan. Jadi programnya sudah ada, tujuannya sudah ada, segala macam sudah ada. Kemudian juga ada evaluasi, ada evaluasi, ada laporan dan segala macam. Jadi namanya lembaga zakat itu dari waktu ke waktu selalu melakukan perbaikan dan perbaikan. Tapi masih saja dampaknya masih tidak signifikan. Ya, kita lihat sekarang jumlah orang miskin. Ya. Orang miskin itu perhatikan di dalam tahun kalau dibandingkan tahun 2019 dengan tahun 2021 itu malah penurunnya sedikit sekali, ya, cuma 0, sekian. Ya, ini dampaknya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa kita pantau, ya dampaknya seperti itu. Kita nggak tahu apa yang mau dilakukan. Uang zakat itu dia gunakan untuk apa? Apakah dia gunakan untuk konsumsi, dia gunakan untuk Dia gunakan untuk kesehatan dia, sebagaimana dalam SDGs tadi ya. Kita nggak tahu, bisa pantau. Lalu gimana caranya? Satu-satunya cara adalah kita harus bisa mencari jalan
untuk memantau itu, bagaimana cara meyakinkan orang agar dia melakukan pembayaran zakat itu ke Basnas atau kelas. Gimana caranya? Ini yang harus kita pikirkan bersama. Ya, ini harus kita pikirkan bersama. Bagaimana caranya agar mendorong orang-orang pribadi itu membayarkan zakatnya itu langsung ke Basnas atau kelas. Jangan dia bayarkan zakatnya itu ke pribadi juga, karena dampaknya tidak bisa dipantau. Ya. Oke, jadi ini transparan itu, ya, kita lihat ini semuanya sudah dilakukan dengan jelas oleh lembaga amil zakat. Sudah jelaskan sumbernya itu dari mana. Tadi sudah kita lihat dari Khadijah, dia mengatakan ada yang sumbernya dari pertanian, dari usaha, segala macam. Sudah jelas. Bagaimana pengelolaan dananya? Pengelolaan dananya juga sudah jelas. Kepada siapa didistribusikan, kepada siapa, kemudian bagaimana laporannya, kemudian bagaimana hasil auditnya, itu sudah ada semua. Ya. Jadi ini yang menjadi PR bagi kita, bagaimana caranya agar orang-orang pribadi itu zakatnya dibayarkan ke Basnas. Ya. Kemudian nanti kaitan dengan SDG segala macam tadi sudah dengan gamblang dijelaskan oleh Bu Khadijah. Ya. Jadi ini yang harus dilakukan. Pengumpulan zakat yang transparan dan akuntabel sudah dilakukan oleh lembaga zakat. Kemudian pendistribusiannya sudah cukup efektif, sudah jelas orang itu karena selalu dilakukan evaluasi. Kalau misalnya Anda hari ini kami kasih modal sekian, nanti tahun depan hasilnya bagaimana? Selalu dilakukan pemantauan seperti itu oleh lembaga amil zakat. Cuman kita lihat hasilnya belum seberapa. Ya. Jadi perlu sebenarnya transparansi itu kita harapkan itu bisa meningkatkan kepercayaan. Ya. Jadi dengan transparansi dari amil zakat dengan lembaga zakat kita harapkan bisa meningkatkan kepercayaan. Oh iya datanya ini lengkap semua. Kemudian kalau dia sudah percaya akan diharapkan dia akan ikut terlibat di situ. Apakah nanti dia terlibatnya itu adalah untuk mengajak pihak lain atau dia sendiri yang akan menjadi pembayar zakat di situ, atau dia sendiri yang akan membantu mengelola program-program yang dibuat oleh lembaga zakat. Ya. Kemudian juga membantu dalam pengambilan keputusan. Siapa? Pemangku komite salah satunya adalah si pembayar zakat. Si pembayar zakat itu adalah muzaki. Ya. Oke, itu untuk pengelolaan zakat. Ya, ini tantangan. Karena tadi zakat itu banyak yang dibayarkan ke orang-orang pribadi, maka ini dia sulit mengumpulkan data. Data yang akurat itu seperti apa? Karena nggak tahu, karena nggak pernah ada laporan, saya bayarkan kepada si A, saya bayarkan kepada si B, ya, nggak pernah ada laporan. Kemudian susah mengelola risiko, ya, baik risikonya risiko keuangan maupun risiko sosial itu juga kalau tidak jelas itu gimana mau transparan. Kemudian untuk berlakunya transparansi ini harus ada pengembangan sumber daya manusia. Jadi dibutuhkan nanti orang-orang yang bisa nanti terlibat langsung sebenarnya di dalam mentransparankan atau melaporkan atau memberitahu kepada masyarakat ini loh kerjanya lembaga zakat, ya. Ini tantangannya. Kemudian mungkin kalau ini yang kita katakan adalah sulit sekali untuk menyatakan orang itu bisa terlibat, maka mungkin sekarang karena semua orang itu rata-rata jarang sekarang orang yang tidak punya HP, mungkin kita gunakan teknologi informasi, ya. Kita gunakan mungkin web-web tertentu untuk sarana untuk mengumpulkan, mengelola dan melaporkan zakat. Dan kembali lagi, apakah itu nanti akan direspon oleh oleh masyarakat?
Ya, jangan-jangan nanti dia punya HP, dia punya yang lain-lain, itu nanti bukan digunakan untuk mencari informasi yang ada hubungannya dengan pengelolaan zakat. Ya. Kemudian bagi pengelola zakat sendiri perlu pelatihan dan pengembangan. Kemudian perlu yang namanya audit maupun evaluasi. Ya. Itu dari segi transparan. Ya. Kemudian efektivitas. Ya. Kalau segi efektivitas berarti bagaimana kemampuan dari lembaga zakat untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuan lembaga zakat sebenarnya adalah bagaimana caranya agar dana terkumpul, dana bisa dikumpulkan, kemudian program-program yang sudah direncanakan itu bisa jalan. Ya. Jadi rencana-rencana atau program-program yang sudah dibuat itu bisa jalan. Ya. Kemudian juga aktivitas di sini adalah bagaimana untuk memastikan bahwa zakat itu dialokasikan dengan cara yang paling efisien. Ya. Jadi tidak banyak biaya untuk pengalokasian zakat. Ya. Jadi tekniknya bisa jadi siapkan laporan keuangan, gunakan tim audit internal, koordinasikan kegiatan-kegiatannya itulah organisasi, kemudian kelola zakat dengan baik. Kemudian apa manfaatnya? Nah, pasti mengarah ke bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa nanti menjadi yang terbaik. Jadi masyarakat sejahtera, kemudian segala macam risiko yang ada hubungan ke keuangan dan sosial itu seluruhnya akan terkait dengan pengelolaan dana zakat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Ibu Khadijah. Kalau nanti semua program-program yang dilakukan oleh zakat yang menuju kepada bagaimana caranya kita nanti mengurangi program kemiskinan. Dia nanti akan berhubungan, kalau kemiskinan berkurang, otomatis nanti ada hal lain yang akan berpengaruh. Kemiskinan berkurang, maka masyarakat nanti akan berusaha bagaimana bisa hidup lebih layak. Kemudian dia akan meningkat, bagaimana supaya dia sehat. Kemudian bagaimana cara dia berpendidikan tinggi dan seterusnya. Jadi kunci pertamanya itu adalah kurangi dulu kemiskinan. Ya. Kemudian kalau kemiskinan sudah berkurang, berikutnya adalah program-program SDGs yang lain. Kemudian mendorong inovasi tertentu untuk pengelolaan zakat, apakah dengan menggunakan teknologi dan seterusnya. Mungkin itu saja Isna ini yang terkait dengan zakat ini. Mungkin kita lebih banyak diskusi saja, karena yang berhubungan dengan SDG tadi sudah diterangkan dengan lugas oleh Ibu Khadijah. Terima kasih, dikembalikan kepada Isna ini. Terima kasih Bu atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Nah, di sini kita sudah ada 4 orang yang absen yang